Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, pada pertemuan pagi ini kita akan belajar kembali di tema 5 subtema 1 pembelajaran 6 ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita yaitu Rara. Silakan Rara dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Semuanya masuk ya? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk seterusnya semuanya bisa masuk ke sekolah. Nah, untuk semangat nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Yang sudah Ibu sampaikan kemarin mengenai pahlawan ya. Jadi kita nanti akan berbicara dan membicarakan tentang pahlawan. Ya. Jadi siapa yang masih ingat apa itu pahlawan? Materi yang kemarin pahlawan. Seseorang yang patut kita berpahlawan adalah keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. iya. Nah, di sini ada suatu contoh. Nah, ibu berjuang sekuat tenaga, banting tulang, ya, demi untuk menyekolahkan anaknya. Apa itu bisa dikatakan pahlawan? Nah, kemudian apa lagi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Memberikan contoh? Siapa saja yang termasuk pahlawan? Apakah ibu guru ini termasuk pahlawan? Ya. Nah, kenapa kok dikatakan pahlawan?
Sebagai penguatan kita simak video berikut ini. Kalian siapkan satu lembar kertas ya untuk mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video yang akan Ibu tampilkan nanti. Siapkan dulu kertas dan alat tulisnya. Sudah? Ya, oke, silakan kalian simak video berikut ini dengan baik. Jadi apa saja yang perlu kalian catat? Jadi informasi-informasi penting itu harus kalian catat. Misalnya judulnya, kemudian tokohnya, lahir di mana, orang tuanya siapa, ya, kemudian sikapnya bagaimana, itu nanti kalian catat dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Baik-baik. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan salah satu pertempuran terbesar super dahsyat yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang ini dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro, yaitu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau terlahir dari kalangan bangsawan dan besar di lingkungan agama Islami yang sangat kuat. Sejak muda, beliau memilih menjadi santri dan dekat dengan rakyat daripada hidup berkeliling harta di keraton Istana Yogyakarta. Hingga dari pendidikan inilah menghantarkan beliau menjadi seorang ulama dan pejuang yang tangguh dalam menghadapi kezaliman kolonial Belanda. Perjuangan dan pengorbanan Pangeran Diponegoro sangatlah besar untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau memimpin berbagai perang melawan Belanda. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dan masyarakat bisa isi pelatihan Islami lainnya dan kemasan cerita bergambar. Raden Mas Mustoha atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang dilahirkan dari seorang saleh bernama Raden Ayumakkorowati di Keraton Yogyakarta. Raden Mas Mustoha diganti namanya pada tahun 1805 menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh ayah kakeknya yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro. Semua, amin. Oke, sudah disimak dengan baik video yang berjudul apa tadi? Misteri tertutup,nya Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal tahun 1785. Jadi Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Di mana? Siapa nama orang tua dari Pangeran Diponegoro? Ada yang bisa menyebutkan? Putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayumakkorowati. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, ya, apakah ada salah satu sikap, ya, yang menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan wujud pengamalan dari Pancasila sila keempat? Sebelum menjawab, nah Ibu tanya lagi dulu, apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Ya, benar. Apa ada sikap yang merupakan wujud pengalaman Pancasila sila keempat dari video yang sudah ditayangkan tadi? Ada. Sikapnya apa? Ya. Kemudian apa lagi? Menghormati keputusan bersama. Itu merupakan contoh dari wujud pengalaman sila keempat.
sila keempat. Masih ada, ya. Kita contoh satu, ya. Berjuang melawan Belanda bukan untuk kepentingan pribadi. Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Itu merupakan salah satu contoh sikap ya dari Pangeran Diponegoro ya dalam wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, jadi beliau berjuang melawan Belanda bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi melainkan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bersama. Nah, sikap seperti itu yang Ibu maksud. Sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian yang Ibu tanyakan lagi. Pangeran Diponegoro menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, Pangeran Diponegoro ini apakah beliau sudah disebut pahlawan? Ya, sudah disebut pahlawan ya. Kenapa? Karena jangan tangan, siapa yang bisa? Ya. Nah, jadi beliau itu Pangeran Diponegoro membela kebenaran dan keadilan untuk kepentingan rakyat. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Oh, ada satu lagi. Apa lambang dari sila keempat? Masih ingat? Nah, untuk mengingatnya kembali, coba kita sebutkan 5 sila Pancasila. Yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala benteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Nah, jadi itulah 5 sila ya beserta lambang-lambangnya yang harus kalian perhatikan dan kalian terapkan wujud pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ya sila keempat ya mempunyai perwujudan sikap. Salah satu contoh sikapnya apa? Contoh sikap dari sila keempat apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. Apalagi? Menghormati keputusan bersama. Apalagi? Bagus, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ada lagi? Ada lagi? Iya betul. Sebagai warga negara kita mempunyai hak kedudukan dan kewajiban yang sama. Ya, jadi tidak dibedakan hak dan kewajiban serta kedudukan kita sama. Nah, kemudian di sini ibu punya sesuatu. Coba perhatikan. Gajah. Mana ada gajah? Nggak ada gajah ya. Nah, ini hanya tebak gambar ya. Nah, di sini ada
yaitu mengenai teks non-fiksi dan pengalaman Pancasila sila keempat. Oke, yang pertama kita ke teks non-fiksi dulu. Nah, teks non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif, di mana penulisnya mempunyai tanggung jawab ya atas kebenaran dari peristiwa atau informasi yang disampaikan. Contoh cerita non-fiksi itu sudah ada di bangku kalian masing-masing ya. Sudah Ibu berikan. Ya. Ini salah satu contoh dari cerita non-fiksi yang berjudul Pangeran Diponegoro. Nanti kalian baca pada saat kalian mengisi LKPD. Sekarang kita lanjutkan ke materi dulu. Materi selanjutnya yaitu mengenai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, dan kalian juga tadi sudah menyebutkan mengenai 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila beserta lambang-lambangnya. Nah, kali ini kita akan fokus pada wujud pengamalan Pancasila sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Cara pengamalan sila keempat apa saja tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya. Kemudian apalagi tadi contohnya yang sudah disebutkan oleh teman kalian, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Nah, jadi kalau ada masalah di dalam sebuah keluarga, kita harus bareng bagaimana solusinya, ya. Ayo, yang di belakang diperhatikan dulu, jangan bercanda dulu ya. Fokus ke depan dulu. Lanjut. Apalagi selain menyelesaikan masalah menghormati keputusan bersama, biasanya kalau seperti itu ada di dalam apa? Ada di dalam sebuah rapat. Ya. Misalnya kita sedang rapat. Kita mau rapat apa hari ini? Oh, misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, Ibu kan tidak mungkin memutuskan, oh, si Pika aja yang jadi ketua kelasnya. Saya tidak setuju Bu, saya tidak setuju Bu, kata si Irfan. Kemudian yang satunya bilang, saya setuju Bu, satunya bilang lagi, saya tidak setuju Bu. Nah, karena pendapat yang berbeda-beda ini, kita lakukan musyawarah atau kita lakukan voting supaya mendapatkan keputusan yang sama, supaya mendapatkan keputusan yang seragam. Ya, jadi pendapat kalian yang berbeda itu kita tampung, ya. Kita adakan voting. Yang pendapatnya tidak disetujui tidak boleh marah, akan tetapi kita harus menghargai apapun hasilnya yang sudah diputuskan di dalam sebuah rapat. Sampai sini paham? Paham. Kemudian ada lagi contoh yang lain, wujud dari pengamalan Pancasila sila keempat. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya, contohnya apa? Ada yang bisa menjelaskan?
Indonesia apa bukan? Ya. Ya, kita kan sebagai warga negara Indonesia, warga negara Indonesia yang baik. Hak kita yang sama itu apa? Kewajiban kita yang sama itu apa? Berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Tuh, misalnya terjadi dalam hukum. Ya. Kemudian apa lagi? Apalagi jangan jauh-jauh, di kelas saja dulu, di ruang lingkup sekolah, di ruang lingkup kelas ini. Apa? Harus mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Satunya nyapu, satunya nggak nyapu. Ya. Aku bagaimana itu? Gak adil. Supaya adil bagaimana? Nah, jadi untuk membersihkan kelas kita harus sama-sama bekerja supaya pekerjaan kita cepat selesai. Nah, jadi kita semua mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kewajiban juga yang sama. Kewajibannya apa kalian di sekolah? Kewajibannya belajar. Kemudian haknya apa yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan kewajiban? Mendapatkan ilmu. Jadi itu merupakan salah satu contoh juga. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah ini dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah tadi sudah disebutkan ya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah sekarang kita isi LKPD. Silakan kalian baca dan pahami teks yang ada. Yang ada pada teks atau bacaan Pangeran Diponegoro. Kemudian kalian isi LKPD-nya. Selesaikan LKPD dengan baik dan benar. Mandiri ya, mandiri, tidak berkelompok, tidak berkelompok. Semuanya bawa tulis. Oh, ada yang tidak bawa? 1785 di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro
Ya, ada lagi? Apa yang kamu peroleh? Informasi penting. Iya. Ada lagi informasi lain yang kalian temukan? Nomor 1. Pangeran Diponegoro merupakan sosok pahlawan nasional. Iya, betul. Ada lagi? Sudah dijawab tapi nggak berani acungkan tangan. Harus berani, harus semangat. Nomor 3 tadi sudah ya. Apa saja yang kamu ketahui tentang ciri-ciri dari teks non-fiksi? Ayo yang lain, jangan rara terus. Ayo yang lain juga harus berani mengangkat tangannya. Harus berani memberikan jawaban. Gak boleh malu-malu. Harus berani. Bersifat ilmiah. Ada lagi satu lagi? Isinya diambil dari penemuan. Nah, sudah 3 ya. 1, 2, 3 sudah. Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro? Menurut pendapat kalian bagaimana perjuangannya beliau? Perjuangan Pangeran Diponegoro tadi kan sudah Ibu sebutkan contoh wujud sikap pengamalan dari sila keempat apa saja. Ya, Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda bukan untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan rakyat. Kita akan bermain sedikit saja. Tebak kata dengan bermain raga. Yang mau jalan sudah belum? Belum. Oke, silakan kalian lanjutkan 5 menit lagi ya. Senjata yang kamu harus menunjuk ciri-cirinya apa? Berisi sebuah kata, berisi tulisan ilmiah, berisi fenomena. Tadi kan sudah bilang ya, diisi semua. Kita akan bermain sedikit, bermain tebak kata dengan bermain raga. Caranya bagaimana? Ibu akan memperagakan sebuah sesuatu, nanti yang bisa jawab dan yang memperagakan sesuatu yang lain, ya. Kiranya bisa? Bisa coba dulu ya. Sakit, betul. Sekarang Rara yang maju. Rara yang maju, temannya yang jawab. Ya. Tidak usah berkata-kata, tapi dia menggerakkan seluruh badannya. Apa itu salah? Ya. Yuk, Mika sekarang gantian.
gitu, melakukan apa gitu loh. Ya, ini. Benar. Oh, tiga lagi enggak? Ganti yang lain. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Enggak. Enggak peragakan lagi. Peragakan lagi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Tadi kan sudah disebut. Betul, lari. Ayo sini. Tali sepatunya sayang. Tali sepatunya diperbaiki ya. Kerjakan tes evaluasi. Nah, tes evaluasinya kalian kerjakan. Di situ sudah ibu berikan tes evaluasi. Kalian tinggal jawab. Jawaban mana yang kalian anggap benar, kalian silang. Sedikit ya, cuma silang saja. Kita lanjutkan ke kesimpulan ya. Diselesaikan sampai selesai. Itu sudah ya. Ya. Duduk dulu sambil lalu menunggu temannya yang belum selesai ya. Bentar lagi, 1 menit lagi. Ibu tunggu 1 menit lagi yang belum selesai. Tes evaluasi, kalau yang LKPD tadi kan sudah dibahas. Yang tes evaluasi, kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa saja? Pahlawan adalah seseorang yang berjasa untuk kita semua, yang mana telah mengorbankan dan memperjuangkan hidupnya untuk meraih dan mencapai suatu kebahagiaan. Kemudian apa yang sudah kita pelajari lagi? Wujud tempat, sikap pengenalan, sila keempat. Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya apa saja tadi? Menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. Kemudian sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian apa lagi? Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu salah satu contoh-contoh sikap wujud pengenalan sikap dari Pancasila sila keempat. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai teks non fiksi ya. Masih ingat teks non fiksi itu apa? Suatu. Jangan lupa besok persiapkan mata pelajaran matematika ya, besok ya. Ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ya, yuk Irfan dipimpin doa. Lobinya dibuka dulu. Lobinya dibuka dulu, jangan dipakai. Nanti kalau sudah di luar baru dipakai. Yuk berdoa dulu. Semua tangan di atas bangku.